Halo, selamat datang teman-teman di channel 19x19 TV. Saya dengan Yohanes Andrew. Jadi kali ini saya ingin membahas salah satu pola Joseki dari 4 part atau titik Hoshi. Oke, saya akan perlihatkan dulu Josekinya. Ini hitamnya Hoshi, putihnya dari sini. Nah, kalau sebelumnya hitamnya jalan ke sini, ini pola Joseki yang sebelumnya sudah kita bahas. Sekarang variasinya adalah hitam bisa jalan ke sini. Ya, nextnya putihnya jalan ke sini. Ya tentu saja pada poin ini putih boleh kok misalkan jalan ke sini, jalan ke sini pun ada gitu, ke sini ada gitu, atau bisa juga jalan ke sini gitu. Ya tapi sekarang yang ingin saya bahas adalah putih jalan ke sini, ya. Nextnya hitam ke sini, terakhir putih ke sini. Ya kenapa sih hitamnya nggak tutup sini aja? Ini sama dengan pola Jessica yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Putih kalau hitamnya ke sini, tentu aja putih bisa di sini. Ya kalau hitamnya kabur ya putih nyambung gitu. Sekarang ini juga belum selamat, ini juga bahaya gitu. Ya. Jadi ya rusak semua gitu. Nggak bagus gitu. Jadi biasanya kalau putihnya ini hitam misalkan cut putih, putih Atari. Hitam Atari, putih makan. Nah, di sini sekarang ada cutting point gitu ya. Jadi maksudnya kalau misalkan hitamnya tutup di sini ya putih cut di sini. Ini bagus. Hitamnya mati, cornernya jebol gitu. Ya rugi gitu. Ya sebenarnya manapun rugi sih. Tergantung dari situasi ya. Misalkan hitamnya ke sini, ya ini bisa jadi bagus kok. Kalau misalkan kalau di sini banyak hitamnya gitu. Atau seperti ini. Ini oke masih. Kalau seperti ini kan bagus gitu. Ya memang corner jebol ya nggak apa-apa kasih aja gitu ya. Nah sekarang bagaimana kalau ternyata di sini bukan hitam, ternyata di sini malah putih. Malah bagus putihnya. Pertama, sekarang kan hitam udah tutup jalan sini nih. Sekarang nextnya harus jalan putih yang jalan kan. Putih bisa ke tempat lain pertama. Karena ini udah selamat nih. Ini udah bentuk hidup nih. Tempat lain pun nggak apa-apa. Pindah ke tempat lain nggak apa-apa. Atau jalan mesin rusak wilayah hitam lagi gitu. Dan hitam ini jadi ngambang. Kita sebutnya ngambang gitu. Nggak punya teritori, bahkan kejepit dengan kanan kiri putih. Jadi ini benar-benar jelek buat hitam gitu. Kan plus putih bahkan masih bisa jalan ini juga kan gitu. Ya. Hitam pun kalau mau makan putih ini harus jalan ke sini. Ini pun putih masih tetap bisa lari gitu. Atau kalau misalnya putih tenuki pun kita butuh jalan ini lagi buat makan gitu. Jadi butuh dua langkah cuma buat makan satu putih gitu. Jadi misalkan posisinya seperti ini ya tentu aja ini hitam langsung jadi jelek semua 5 batu gitu. Wilayah nggak ada malah keserang sama putih gitu. Nah atas dasar itulah putih maksudnya nggak menggunakan pola seperti ini gitu. Jadi kita ulangin aja. Hitam sini, putih sini, hitam sini, putih sini ya. Hitam nggak jalan ke B, karena tadi kalau B putihnya sini kan, kayak tadi polanya. Jadi hitamnya ini aja gitu. Terakhir putihnya ini. Kenapa putihnya ini nggak? Kok nggak masuk aja ke sini gitu? Ya misalkan putihnya masuk, ya nextnya putih hitamnya bisa ngepung putih. Tentu aja putih bisa aja kok sini gitu. Ya cuman tinggal hitam tinggal blok kan. Putih atari dulu boleh silakan tutup. Tapi kan ini jadi masalah. Ini jadi masih bahaya. Putih yang ini masih bahaya. Kan ada cut di sini. Artinya masih ada PR untuk putih di situ. Putih harus masih tutup ini kan. Kalau putih tutup itu hitam bisa pindah ke tempat lain. Gitu. Entah kemana gitu. Ya, jadi tentu aja ini rugi. Gitu. Jadi biasanya pada titik ini putih nggak ambil B dulu, tapi ambil wilayah yang gede dulu. Jadi bukan berarti karena awalnya putih jalan ke sini mau ngambil corner ya, tapi ketika hitam sudah tutup ini, ya sudah, cari tempat yang lebih luas. Ini kan wilayahnya lebih dapat lebih banyak, gitu ya. Kalau tenuki bagaimana? Bisa kalau putihnya ke tempat lain ya hitamnya tenuki ya dua ini lebih bahaya lagi, gitu. Kalau lari keluar ya hitamnya bisa kejar coba. Ini berat, putihnya semua berat. Ya, karena belum keadaan hidup. Sementara di sini udah ada 3 hitam, dan sini udah ada 2 putih. Jadi 3 ini nggak enak, gitu. Jadi karena dasar itu, biasanya hitam begitu jalan ke sini,
putih ke sini, gitu. Ya, ya tentu aja putih variasi lain pun ada kayak gini ada gitu. Bahkan mungkin teman-teman misalkan mau lihat, oh saya pernah lihat kok putih dari sini Tenuki ke tempat lain. Ya lihat pro main seperti itu ya bisa aja, karena mungkin aja putih menemukan titik vital lain atau poin lainnya yang dirasa lebih besar untuk putih daripada jalan di A gitu. Misalkan seperti itu. Cuma saya nggak menyarankan misalkan teman-teman khususnya ya yang buat pemula main seperti itu gitu. Main dengan cara misalkan ketika hitam sudah jalan sini langsung tenuki. Kenapa? Karena risikonya tentu aja ini. Ya kalau kalian bisa handle ya lain cerita. Cuman kalau nggak bisa kan susah. Jadi saya menyarankan kalian ketika hitam jalan sini selamat dulu, aman dulu. Ya, khususnya buat kalian yang baru belajar, jalankan ini aja dulu, biar aman dulu, gitu ya. Oke, sampai sini selesai, joysticknya selesai, ini aja gitu loh. Hitam cukup 3 langkah, putih 3 langkah. Hitam bisa boleh ke tempat lain, karena di sini 3 udah aman. Putih pun sama. Hitam jalan ke tempat lain, putihnya juga udah aman, pindah ke tempat lain, gitu. Suatu saat, tentu saja, ini bisa dijalankan buat hitam. Kan besar cornernya. Begitu pula putih gitu. Nanti suatu waktu putih tentu aja boleh jalanin ini gitu loh. Tapi untuk opening awal-awal mungkin bisa ke tempat lain dulu gitu. Tapi ini termasuk besar loh tetapnya. Karena misalkan kalau putih tenuki ke tempat lain, hitam kan bisa jalan ini. Putih mati. Kalau putih ini ya tinggal Atari kan. Ya, kalau putihnya ini ya Atari juga sama. Berarti ketika hitam sini ya ini mati gitu. Bahkan ini masih bisa tembus lagi gitu. Jadi ketika hitam jalan sini, ya putih biasanya harus protect gitu ya. Ya sini atau nyambung gitu. Gitu. Atau putih ya bisa juga pindah ke tempat lain, memang biarkan saja ini dimakan, terakhir sini gitu. Ya, ada momen di mana poinnya akan jadi besar ketika hitam jalan di sini gitu. Oke, tapi sebenarnya ketika hitam sini, putih sini, ini boleh kok pindah langsung tempat lain gitu. Cari tempat lain gitu. Tapi teman-teman pun harus lihat kalau ketika hitam jalanin di sini mendapatkan poin yang besar gitu, ya kalian bisa jalanin itu gitu. Misalkan belum nemu lagi nih poin yang lebih besar dari ini ya kalian bisa jalankan gitu. Tapi kalau di awal-awal kalian ketika putih jalan ke sini, hitam udah bisa pindah ke tempat lain gitu. Ya, misalkan ada wilayah yang lebih besar yang kalian bisa ambil atau ada misalkan putih yang lemah yang bisa kalian serang, ya itu kalian bisa lakukan itu gitu. Ya, tetap kok ini nanti ada kok gitu. Kalian boleh jalankan itu gitu. Tentu aja kalian harus pertimbangkan gitu. Mana yang lebih untung? Kalian jalan ke B, jalan ke A ini atau ada poin lagi atau titik yang bagus lagi yang buat kalian jalankan gitu atau ada wilayah yang lebih besar yang bisa kalian dapatkan gitu ya. Jadi dari situ. Oke. Sekarang kita lanjut ke variasi B-nya. Jadi hitam sini, putih ke sini, hitam ke sini, putih ke sini. Nah, kalau tadi kan hitam jalan ke sini kan. Sekarang bisa aja hitam ke tempat lain atau kita yang sebutnya tenuki. Gitu. Tentu saja dari risikonya. Risikonya adalah putih masuk. Gitu. Makanya kalau kalian tenuki, selalu lihat apakah ada poin yang lebih besar yang kalian bisa dapatkan. Gitu. Jadi ini memungkinkan aja tenuki di sini memungkinkan. Gitu. Jadi ketika putih di sini, Joseki-nya adalah ini. Selesai. Gitu. Ya memang risikonya ini jebol memang gitu. Ya kenapa sih nggak dari sini hitam tutup sini aja gitu, biar nggak maju-maju lagi kan. Nah di sini putih nextnya bisa ini, hitam langsung kejepit 3. Di sini udah ada putih, di sini putihnya udah kuat. Ya kalau hitamnya ke sini ya putih tinggal blok, hitamnya tadi tinggal blok. Ini pun masih ada cut kan gitu. Jadi dari sini aja kalian udah kelihatan hitam ini sedikit nggak enak gitu, sedikit nggak enak dengan putih jalan ke sini. Karena di sininya sudah ada putih 3 dan sekarang putih cegat di sini. Gitu. Karena dari itu, hitam nggak jalankan ini. Biasanya hitam jalankan ke A. Gitu. Jalankan sini. Jalankan ke sini. Atau ada juga bahkan yang lebih jauh lagi gitu. Cuman resikonya ada lah. Ini jaraknya gede.
putih bisa nyempil juga gitu. Ya risikonya lebih besar gitu. Jadi ya hitamnya nggak ke sini, tapi ke sini aja gitu. Tentu aja ini risikonya karena nggak diblok hitam, ya putih bisa masuk lagi gitu. Atau lebih dalam lagi seperti ini, ya hitam blok seperti itu gitu ya. Kalau kalian tenuki, tapi itu masih memungkinkan gitu. Jadi saya coba ulangin lagi. Hitam ke sini, putih ke sini, hitam ke sini, putih coba masuk, hitamnya A boleh, atau tenuki, pindah ke manapun. Ya putih tentu aja bisa masuk gitu. Karena kalau putihnya nggak masuk misalkan ke tempat lain, ya sudah balik lagi kayak gini. Kalian bisa protect dengan cara ini lagi kayak tadi. Ya. Jadi misalkan ya putih nggak mau kayak gitu, Dia mau putihnya mau ngambil corner ya, tentu aja ini bisa jalankan. Ya ini, ya tentu aja kalau ini pun bukan berarti nggak bisa sama sekali ya. Ini boleh aja kalau misalkan formasi di sini misalkan kalian udah kuat. Misalnya seperti ini, ya ini boleh. Bagus malah gitu. Paling bener malah gitu ya. Tapi kalau misalkan seandainya di sini masih kosong gitu. Atau bahkan ternyata di situnya bukan hitam tapi malah putih gitu. Misalkan di sini putih. Misalnya di sini putih gitu. Ya, ketika kalau misalkan posisi di sini hanya putih, kalian kalau jalan di sini, putihnya di sini, ini 3 langsung berat gitu. Ya, atau putihnya di sini, atau di sini B atau C gitu. Ya 3 langsung berat gitu, nggak enak gitu. Jadi sekali lagi harus lihat situasi. Jadi bukan berarti mutlak ini nggak bisa dijalankan, tapi harus lihat situasi dulu gitu. Tapi kalau situasinya misalkan masih kosong lah gitu. Hitam sini, putih sini, hitam sini, putih sini, hitam coba tenuki, putih coba masuk. Kalau ini masih kosong tentu aja ini yang paling bagus gitu. Ya risikonya memang ini sekali lagi bisa tembus gitu ya. Tapi hitamnya udah bisa bernafas lega dengan keluar seperti ini gitu. Jadi kalau itu kalian mau coba langkah tenuki gitu ya. Oke, jadi kita coba ulangin sekali lagi. Ya, hitam jalan ke sini, putih jalan ke sini, hitamnya ini, putihnya keima, hitam boleh blok atau tenuki. Kalau kalian bisa menemukan wilayah yang kira-kira lebih besar atau titik poin krusial yang bisa kalian dapatkan gitu, atau kalian mau nyerang ke tempat lain dulu baru mundur lagi nanti nextnya ke C17 ya bisa aja gitu loh. Ya, tentu saja di sini putih pun bisa masuk. Nextnya hitam sini gitu ya. Ya tentu aja ini bisa jebol gitu, bisa dijebol putih gitu. Tentu aja plus minus semua Joseki kalian nggak bisa mutlak kalian untung semua nggak ada celah sama sekali ya nggak juga gitu ya. Pasti ada kelemahan-kelemahan biarpun sedikit gitu, biasanya ada. Oke, jadi seperti itu. Oke, sekarang bedanya apa sih dengan pola Joseki sebelumnya yang sudah kita pelajarin? Kan kita sekarang bahas ini nih. Bedanya sekarang apa dengan ini? Kan ini bentuknya mirip ya dengan yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya. Nah, bedanya di mana sih? A sama B ketika putih jalan ke F17 ini, bedanya biasanya seperti ini. Kalau misalkan polanya Sanrense, Sanrense itu misalkan di sininya hitam semua, gitu. Misalkan seperti inilah, kita coba aja. Hitam, putih, hitam, putih, hitam. Ini Sanrense kita sebutnya. Ketika kita main di titik Hoshi, Hoshi, Hoshi gitu, dan satu garis sejajar, kita sebutnya Sanrense. Itu istilah aja sih dalam bahasa Jepang. Oke. Nah, putihnya jalan sini. Kalau posisi Sanrense seperti ini, biasanya putih hitam nggak ambil jalan di sini, tapi ambilnya pola Joseki yang ini. Jadi kalau putihnya ke sini, keima, hitamnya blok sini, pola Joseki ini yang dipakai. Karena ini bagus jadinya. Line ketiga, line keempat, line ketiga, line keempat, line keempat. Jadi rendah, tinggi, tinggi gitu ya. Pokoknya perbedaan tinggi rendahnya gitu loh. Ya ini bagus gitu. Biasanya disukai gitu yang profesional gitu atau yang biasa dan ke atas gitu. Itu suka perbedaan ketinggian seperti itu. Kenapa? Karena misalkan kalau sama-sama sejajar, tentu saja ya resikonya ya di sininya karena line keempat semua, jadi kelihatan lebih longgar gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa ya, tentu aja kalian misalkan punya strategi bikin moyo atau wilayah di tengah gitu. Tentu aja banyak juga yang memilih line keempat kalau memang tujuannya itu gitu ya. Jadi bukannya nggak memungkinkan kok, masih kok bisa gitu. Tentu aja
ada plus minusnya sekali lagi gitu. Memang ada kemungkinan misalkan putih nyusup-nyusup dari bawah gitu. Lebih mudah disusupin lah, itu bedanya gitu. Ya, tapi biasanya kalau misal sunrise seperti ini, ya kalau mau mempertahankan wilayah di sini biar bisa kemungkinan besar jadi wilayah hitam, ini lebih baik gitu disarankan. Karena polanya jadi lebih bagus. Jadi bedanya itu gitu. Nah, misalkan kalau hitamnya di sini gitu, putihnya sini, hitamnya sekarang di sini deh gitu. Putihnya sini, next hitam sini, putih sini, ya. Ya ini mau langkah ini pun tetap bagus kok. Misalkan pakai Joseki yang lain ini tetap bagus kok. Ini bagus kok, ya. Tapi ini pun bagus buat hitam. Karena di sini udah ada batu yang di line ketiga di sini. Jadi putih di sini, di sini, di sini. Nah ini bagus buat hitam, gitu. Tapi tentu saya sekali lagi karena di sininya hitam main di line keempat, tentu aja mungkin ada sedikit celah di sini yang ditinggalkan. Gitu. Misalkan nextnya putih, misalkan jalan ke sinilah gitu. Kalau hitamnya jalan ke sini kan, putihnya dari sini ini jadi kebuka kan. Nah itulah celahnya maksud saya, gitu. Kan hitam harus protect di sini, ya. Gitu. Atau kalau dari atas ya berarti buang bawah gitu ya. Jadi maksudnya dengan putih jalan ke C12 ini ya ini jadi kebuka gitu, bedanya itu gitu. Ya tentu aja hitam bisa juga jalan sini, ya putih jalan ke sini gitu. Tapi lagi-lagi karena di situ ada celah itu bisa jadi diincar sama putih gitu. Ya tapi ya kalian tinggal pinter-pinter cover aja gitu. Responnya seperti apa gitu. Ya dari sini kan juga ini udah ke cover. Ya putihnya ini gitu. Atau putihnya pun ini pun masih mungkin, ya gitu. Jadi tergantung situasi tentu aja dan tergantung strategi kalian seperti apa, ya. Jadi di situ bedanya kalian main di line keempat atau line ketiga gitu, bedanya di situ aja kok. Di pola aja kalian mau pakai Joseki yang ini, ya ini juga bagus, atau yang ini juga bagus, tapi kira-kira bedanya di situ gitu ya. Oke, jadi mungkin teman-teman yang masih bingung bisa kok misalkan dimundurin lagi videonya, kalian coba pahami lagi gitu. Atau teman-teman juga yang kalau misalkan masih bingung juga ya, bisa juga kok ketik di kolom komentar. Jadi mungkin nanti saya bisa coba jelaskan. Oke, jadi terima kasih mungkin videonya sampai di sini dulu. Silakan like, subscribe, komen, share juga ke teman-teman lainnya. Mungkin ada teman-teman yang tertarik soal ego atau pengen belajar tentang ego. Jadi kalian bisa coba memperkenalkan channel ini karena saya di sini memberikan banyak tutorial-tutorial yang tentu saja dari pemula sampai yang mungkin lebih tingkat lebih lanjut. Kalian bisa cek video-videonya di konten di channel saya ini gitu. Jadi kalian bisa cek kok di kolom playlist gitu karena di situ banyak sekali konten-konten atau video-video tutorial yang bisa kalian dapatkan di sana gitu ya. Silakan cek juga kolom deskripsi di bawah. Jadi mungkin ada beberapa informasi yang teman-teman bisa dapatkan di sana. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Videonya mungkin sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.